bahkan hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda kutip ya, hamba-hamba Tuhan besar sekalipun, yang sudah banyak makan asam garam di dalam pelayanan, atau mereka sudah punya subscriber yang cukup banyak, masih ada yang haleluya, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi, dan saya hari ini akan berbagi tentang satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul like or dislike, suka atau tidak suka. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, kita akan sama-sama lihat. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk menengok dulu satu ayat di dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama. Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat ini sungguh menarik, saudara. Kita tahu bersama ini kisah di mana kemudian pada akhirnya Yesus pinjam perahu Simon Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian ada peristiwa di mana murid-murid yang pertama dipanggil untuk diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, tapi kita tidak akan sampai ke arah sana. Saya ajak kita cermati saja ayat pertama tadi, bahwa Yesus berdiri di tepi pantai. Saya hari ini juga sedang berdiri di pinggir pantai, saudara. Yesus pada waktu itu pun juga sedang berdiri di tepi pantai, tapi tepi pantai dari Danau Genesaret. Yang menarik adalah pantai bukan tempat yang nyaman untuk duduk sekian lama, untuk mendengarkan orang berbicara. Mungkin mereka akan lebih pakai untuk gedung-gedung yang bagus di dalam ruangan. Terutama ini terjadi di daerah Timur Tengah, tentu kondisi di sana cukup panas. Nah, tetapi itu tidak menghalangi untuk orang banyak. Di sana dikatakan waktu Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret itu, orang banyak. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 orang. Tetapi di sana dikatakan orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Orang banyak mengerumuni Yesus untuk dengar firman Allah. Sekarang kalau kita renungkan, apa dan siapa yang dikerumuni oleh banyak orang hari-hari ini? Kadang berita yang viral, kadang tokoh-tokoh idola tertentu, atau mungkin barang-barang atau tempat yang mungkin kita pikir asik dan sebagainya. Itu yang kita cari, itu yang kita kerumuni. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hari-hari ini masih mengerumuni Yesus? Artinya masih ada ketertarikan, masih ada rasa suka untuk datang kepada Yesus, datang mencari Yesus, atau sudah tidak? Jangan-jangan pandemi ini juga sudah mulai mengkaburkan kerinduan kita, mulai menihilkan hasrat dalam hati kita untuk mencari Yesus. Tapi kita perhatikan ayat tadi, orang banyak mengerumuni Yesus. Hendak apa? Bukan sekedar ingin terima mujizat dari Yesus. Kita tahu bahwa ini awal-awal pelayanan Yesus, belum banyak mujizat yang dilakukan. Mereka dengar firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita mengerumuni Yesus hanya sekedar ingin dapat mujizat, dapat berkat, atau kita mengerumuni Yesus karena memang kita rindu dengar firman Tuhan? Lalu apa hubungannya saya berikan judul like or dislike? Saya mencermati fenomena yang hari-hari ini terjadi. Semua sekarang pemberitaan firman Tuhan itu diberitakan secara online, betul saudara ya? Kita pun sekarang ini sedang mendengarkan renungan firman Tuhan secara online. Hampir semua gereja, bahkan bukan hampir, semua gereja sekarang menerapkan sistem online dalam peribadatan atau dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapapun itu, baik gereja lokal, baik mungkin secara universal, atau siapapun yang tidak berdomisili di satu gereja tertentu dan mereka menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara cermati, ada kecenderungan kalau di YouTube itu ada tanda jempol ke atas, itu artinya like. Lalu ada tanda jempol mengarah
ke bawah. Itu artinya dislike. Nah, banyak saya dengar bahkan hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda kutip ya, hamba-hamba Tuhan besar sekalipun yang sudah banyak makan asam garam di dalam pelayanan, atau mereka sudah punya subscriber yang cukup banyak, masih ada yang kasih dislike atau jempol ke bawah. Itu artinya mereka tidak suka dengan tayangan itu. Saya sebenarnya dalam hati berdoa atau punya kerinduan, semoga yang tidak disukai itu ya meskipun juga tidak bisa dibenarkan seutuhnya, tapi oke lah, kalau yang tidak disukai itu pribadi orang yang membawakan atau mungkin cara penyampaiannya. Saya berdoa dalam hati, saya kadang bilang begini sama Tuhan, Tuhan jangan sampai orang-orang itu yang nge-dislike atau orang yang tidak menyukai itu bukan tidak menyukai firman Tuhan. Saya bayangkan apa yang terjadi ketika mereka tidak menyukai firman Tuhan. Maka dari peristiwa ini saya mau mendorong dan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari sukai firman Tuhan. Sekali lagi ada banyak fenomena yang terjadi, orang nge-dislike, kasih jempol mengarah ke bawah, artinya tidak suka dengan tayangan tersebut. Sekali lagi saya berharap bahwa yang tidak disukai itu sekedar pribadinya atau sekedar cara menyampaikan si pendeta itu atau si hamba Tuhan, si pelayan Tuhan itu. Bukan yang di-dislike, yang tidak disukai itu adalah firman Tuhan. Maka saya mendorong kita untuk suka kepada firman Tuhan. Ayat yang mungkin kita pernah baca, Mazmur 119 ayat 70 bagian yang B saja. Mazmur 119 ayat 70b. Di sana dikatakan, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Mazmur katakan Taurat Tuhan itu yang menjadi kesukaan dalam hatinya. Pertanyaannya buat kita semua, apakah Taurat, apakah firman Tuhan itu jadi kesukaan bagi kita? Kalau kita menyukai sesuatu, pasti kita akan banyak menghabiskan waktu dengan sesuatu yang kita sukai itu. Kalau kita suka terhadap sesuatu, maka tidak sadar sesuatu itu bisa mengubah seluruh aspek kehidupan kita, baik perilaku, tutur kata kita. Seberapa saudara di rumah berubah perilakunya ketika jatuh cinta dengan seseorang? Mungkin dengan istri, suami saudara, pertama kali dulu ada hasrat ingin mengubah hal-hal yang mungkin kurang baik, kurang pas. Karena cinta itu mendorong kita untuk melakukan perubahan demi perubahan. Cinta itu juga mendorong kita untuk menyediakan waktu dengan orang yang kita cintai. Nah, pertanyaannya, apakah kita suka terhadap firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita dislike, kita tidak suka dengan firman Tuhan. Mungkin kita tidak kasih jempol, kita nggak kasih like, kita tidak pencet tombol suka. Tapi saya harap bahwa dalam hati kita punya rasa suka kepada firman Tuhan. Sebaliknya, mungkin kita tidak pencet tombol dislike. Tapi saya harap jangan sampai rasa tidak suka itu ada di dalam hati kita. Tidak suka terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Entah itu teguran, nasihat, penghiburan, apapun itu, mari kita memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan. Sebab Mazmur 1, ini ayat yang saya percaya juga kita sudah hafal bersama. Mazmur pasal 1, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan katakan di ayat 1 bahwa berbahagialah. Jadi orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu dikatakan bahkan berbahagia. Hebat saudara ya. Nah, masalahnya kita ini suka dengan firman Tuhan enggak? Kalau suka dengan firman Tuhan, saya sudah membuktikan sendiri. Ada rasa bahagia dalam hati saya. Maka penting sekali, mari kita miliki kesukaan terhadap firman Tuhan. Secara cepat saya mau ajak kita untuk melihat perasaan-perasaan yang muncul ketika kita suka dengan firman Tuhan. Perasaan-perasaan yang terkait dengan perasaan suka terhadap firman Tuhan. Kembali ke 119, Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil.
Pemazmur ini bersyukur waktu belajar firman Tuhan. Saya mau tanya, waktu kita baca firman Tuhan, yang ada itu rasa jenuh atau rasa bersyukur? Kalau kita suka dengan firman Tuhan, yang muncul pasti rasa bersyukur. Bayangkan, pemazmur ini bersyukur ketika belajar hukum-hukum Tuhan. Sudahkah kita bersyukur? Kemudian ayat 11, menarik lagi. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini bagian yang menarik juga, bahwa kalau kita itu suka dengan firman Tuhan, pasti kita akan simpan firman Tuhan. Kita suka barang apa sih? Pasti itu kita akan simpan dan jaga baik-baik. Nah, kalau Taurat Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan tidak kita simpan dalam hati kita, jangan-jangan karena kita tidak suka. Maka coba kita cek dan mulai minta untuk Roh Kudus tanamkan itu dalam hati kita. Suka kepada firman Allah, supaya kita simpan itu baik-baik. Jaga, bukan cuma sekedar didengar, tapi simpan dan jaga itu menjadi satu harta yang kita miliki dalam hati kita. Lagi satu lagi, ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Jadi orang yang suka itu pasti ada kerinduan yang muncul dalam hatinya. Jadi kita melihat 3 aspek di sini. Orang yang suka dengan firman Tuhan, dia pasti bersyukur waktu ketemu dengan firman Tuhan. Sama kita ketemu dengan orang yang kita cintai, udah senang, gembira, bahagia, bersyukur. Sama kalau kita ketemu dengan firman Tuhan, kita bersyukur. Yang kedua tadi, kalau kita suka kepada firman Tuhan, maka pasti kita akan simpan. Kita akan jaga baik-baik. Dan yang ketiga, pasti ada kerinduan yang mendalam yang ada dalam hati kita untuk kita terus bertemu dengan firman Tuhan. Jadi kembali lagi saya tanyakan ini kepada saudara, like or dislike? Kalau saudara like, saya percaya, saya rindu itu keluar dari hati kita karena kita suka firman Tuhan. Kalau dislike, ya saya berharap saudara kepencet. Saudara kepencet atau saudara ya tidak sukanya sama yang membawakan atau cara menyampaikannya. Saya berharap bukan dislike sama firman Tuhannya. Saya percaya kita akan jadi anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika Yesus tinggal dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya jadi bagian dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.